karena programnya sangat cocok bagi saya, bagaimana membangkitkan wanita-wanita. Programnya itu menyentuh hak-hak wanita dan sebagainya, sangat memperhatikan pada kehidupan kawan dan sebagainya. Rasa rendah hati, rasa cinta kepada kawan, solidaritas kepada kawan itu yang menarik pada saya. Nah, saya di organisasi IPI ya, saya aktif. Selama perempuan itu terkungkung, ya bagaimana saya nggak tertarik ke IPI? Saya tertantang benar-benar, terpanggil gitu loh. Kenapa? Kalau perempuan di sana sampai mengalami penderitaan seperti ini, kenapa kita yang di sini sudah merdeka kok tidak bisa berbuat lebih banyak lagi? Ya waktu itu masih mudalah, penuh impian gitu ya. Gerwani dulu caranya mencari anggota, mengadakan arisan. Jadi kita dari rumah ke rumah mengadakan arisan, jemputan beras dan lain sebagainya, kita isi. Jadi tidak mengisi itu bagaimana masak yang enak, bagaimana masak yang cantik, itu enggak. Jadi bagaimana kita mengatur, jaga anak, mendidik anak supaya tidak nakal dan lain sebagainya, kita punya modal. Membela yang diceraikan suami semaunya, ditinggalkan suami, namanya diklewer. Peristiwa 30 September 1965 merupakan titik balik dari perjuangan para perempuan Indonesia. Penumpasan PKI yang dituduh sebagai dalang dari peristiwa tersebut membawa dampak yang buruk bagi Gerwani. Organisasi ini dibubarkan pula oleh rezim militer karena Gerwani dianggap berafiliasi dengan PKI. Oh, enggak afiliasi. Hanya saja kebetulan suami saya PKI, saya Gerwani saja. Dan kalau saya didudukkan di DPR dari fraksi PKI karena PKI memberi kesempatan pada wanita untuk menyampaikan persoalannya di forum DPR, gitu aja. Jadi kita bicara dalam forum DPR ya soal-soal yang berhubungan dengan kepentingan wanita, bagaimana pendidikan anak-anak itu bagus dan lain sebagainya, kita menyarankan di DPR supaya DPR dibersihkan. Militer menuduh wanita-wanita yang berpikiran maju adalah PKI. Mereka menangkap para anggota Gerwani atau orang-orang yang dituduh sebagai Gerwani. Pada masa kelabu ini, wanita-wanita itu dikejar-kejar, dibunuh, dan dianiaya oleh massa yang sudah diprovokasi oleh militer. Gak ngerti, gak ngerti ada apa, gak ngerti. Pokoknya kita diamuk gitu saja, ngertinya kita ngerti. Media massa berperan besar untuk memprovokasi rakyat dengan menurunkan berita-berita palsu tentang operasi Harum Bunga yang dilakukan oleh para Gerwani ketika terjadi penculikan para jenderal di Jakarta. Bahkan, secara jelas di Monumen Pancasila Sakti, diperlihatkan bagaimana para anggota Gerwani dengan mengenakan pakaian yang seksi, menari-nari, mengiringi penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya. Kampanye militer itu tidak hanya untuk menghancurkan organisasi pergerakan perempuan, tetapi lebih jauh berusaha menakuti para perempuan Indonesia untuk tidak turut dalam sebuah kegiatan di luar rumah yang notabene adalah wilayah dari para kaum laki-laki. Dominasi terhadap perempuan diperlihatkan ketika para pemeriksa militer melakukan penangkapan terhadap para perempuan yang dituduh sebagai Gerwani. Dalam situasi yang serba sulit ini, banyak wanita-wanita yang sebenarnya tidak tahu apa-apa turut menjadi sasaran amuk massa yang membabi buta serta ditangkap oleh tentara dan dipenjara selama belasan tahun tanpa proses peradilan. Kita nih ngeten mau kula teng omah ngoten terus jam pinten kalih nika didhawuhi Pak Dukuh sekali serat sak napa menten iki wis sesuk kumpulan ning kelurahan ngoten jam 8 wonten jam 8 kula mriko. Jam 8 mriko nglumpuk terus ditumpakke truk. Dipoto ten kono Wirabina. Biaya pinten niku Bu? Kawan dosa 8.
sak truk. Putine wol. Perasaan ibu pripun waktu sak meter? Nah, nggih perasaan nggih mati pa urip. Lah nek krungu kaya ngoten niku, lagi mati pa urip. Jenengan pandang dereng niku ki arep digapake apa? Blas. Mboten ngertos. Blas. Wong kula niku tenggen pira bulan niku sing jenenge napa? Dobucal. Niku ngantos setengah sasi kok. Saking kagete. Nggih. Saya dipanggil ya sama tiket. Sama tiket. Tiket pemau di sini enggak sama di Pangkalan itu. Terus setelah itu katanya mau diambil keterangannya sebentar. Waktu itu anak saya itu umurnya 6 bulan. Akhirnya suami saya diambil. Saya ditanya apa-apa nggak tahu. Suami saya itu hanya bekerja biasa. Terakhir saya disiksa itu berhenti karena saya jadi pingsan, pendarahan. Saya dibikin bal-balan, diinjek-injek, kepala dipuntir, leher dipuntir, tangan diginikan sama kertas. Saya nggak respon, hanya sakit hati saya. Suruh ngaku. Selama di Cikungan, saya enggak mendapatkan perlakuan yang kasar, hanya pemeriksaan. Jadi cuma dilihat paha, lalu sidik jari, ditanya apa akhirnya sampai bebas. Saya ini benar-benar ini apa gerwani, katanya kalau gerwani itu ada capnya. Padahal gerwani itu nggak pernah ada capnya juga. Orang-orang berun siapa yang mau ngecap? Itulah omong kosong. Malah waktu itu sebelum saya pingsan merintahkan anak buahnya suruh bikin lubang di lapangan itu depan pos. Saya mau dipandang di depan. Silakan ya. Mati berani. Kalau memang saya diperlukan, kalau memang saya mau tidak apa-apa. Ya bisa juga dari tontonan keluarga. Nggak apa-apa, silahkan. Tantang. Kok berani? Ya emang berani. Saya nggak salah. Ya, memang apa namanya? Menentang. Soalnya memang nggak benar-benar nggak tahu kok suruh ngaku kan berat. Ini ku sanjang, main dhisik malu iki mboten. Mun iki mboten. Temu tari-tarian nggih pun niku, Mbak. Mbok dinapa-napake kula ya mboten ya mboten. Ya ora ngerti kek. Tari-tarian niku. Mau tari-tarian nggih, nek niki mboten. Mbok kula dinapa-napake kula tetep mboten ora ngerti kok. Kenapa? Wis pokoke sing penting kula pokoknya nuwun Gusti diparingi kuat kula. Sumilah yang pada waktu ditangkap masih berusia 14 tahun adalah salah satu contoh korban penangkapan yang keliru. Karena kebetulan yang dicari oleh penguasa waktu itu mempunyai nama yang sama dengannya. Setelah mengalami siksaan yang panjang sampai di pelantungan, ia baru diberitahu tentang kekeliruan itu. Lagi mboten ngertos. Wong kula ngertos ngoten niku ten pelantungan kok. Bapak komandan sing sanjang. Malam ketiganya saya dipanggil berdua sama sama teman saya itu untuk memperoleh pengakuan mungkin. Kamu milih ditelanjangin atau milih ngaku? Saya nggak bisa ngaku apa-apa, saya nggak bisa bicara apa-apa. Pokoknya saya tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, kamu tak telanjangin. Ya terserah sama bapak, tapi saya nggak mau telanjang. Saya benar-benar ditelanjangin. Teman saya itu juga ditelanjangin. Kamu milih ngaku atau kamu mau berpangku-pangkuan? Jadi ini telanjang ini ada badan begini, ditumpang kayak begini, yang numpangnya yang mereka. Gitu. Tapi saya tetap bilang enggak tahu. Mau
Awalnya saya ini disuruh mengakui bahwa saya adalah salah seorang gerpol wanita. Setidak-tidaknya gerpol wanita. Kalau tidak anggota detasmen wanita merah, tapi gerpol wanita. Saya tidak merasa pernah ikut gereja politik. Kalau saya sekarang menggereja itu apa untungnya? Saya cari makan untuk adik-adik saya saja, saya sudah syukur. Saya punya posisi yang bisa saya andalkan. Otomatis kan saya milih ini. Tidak berisiko. Wong dulu yang sah, organisasi yang sah saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kalau sekarang ikut gerpol. Alasan saya kan begitu. Tapi mereka juga tetap tidak percaya. Nah, akhirnya setelah berkali-kali dipanggil, saya tetap seperti itu ya. Saya dititipkan di Wirogunan katanya. Kamu tak titipkan di Wirogunan. Iya. Sesudah di situ 5 hari kan. Di POM itu juga ada tahanan-tahanan wanita, tapi saya disendirikan di situ. Yang tahanan-tahanan wanita di POM itu ada ciduan-ciduan baru itu. Untuk penyiksaan yang lain mengalami juga. Saya dibawa ke Wirogunan, dan di Wirogunan sering malam-malam saya dipanggil. Kalau ada orang baru yang tertangkap ditanya, kenal ini tidak, kenal ini tidak, pasti ditanya. Dan juga tentara-tentara yang menjemput itu kalau sudah berangkat dari Wirogunan, tangannya yang gerayangan. Tentara itu, makanya saya anak putus ini itu tentara saya bilang. Laki-laki dalam hal makan kurang sekali. Sering kalau pintu dibuka itu ada yang kawan-kawan itu menjilati daun-daun itu. Menjilati daun, ada nasi, sebutir nasi apa dijilat, kayak mereka kelaparan kan. Bagi yang tidak pernah dikirim kan mereka sangat kelaparan. Plantungan yang menjadi tempat pemenjaraan bagi para wanita yang dituduh PKI adalah sebuah desa yang terletak di sebelah utara Pegunungan Dieng dan Pegunungan Perahu. Tepatnya di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Desa ini terbelah oleh sebuah sungai gunung yang oleh masyarakat sekitar dinamakan sebagai Kali Lampir. Menurut data Belanda, Plantungan dibangun pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial untuk rumah sakit militer. Tetapi pada tahun 1929, secara resmi diserahkan kepada Bala Keselamatan, sebuah organisasi swasta yang bergerak untuk pemberantasan penyakit lepra, dengan sponsor utama pengusaha perkebunan dari Malabar, KAR Boska. Pada masa itu, lepra adalah sebuah penyakit yang dianggap sebagai penyakit menakutkan oleh para penduduk dan pemerintah Hindia Belanda. Penyakit ini dianggap sebagai kutukan dan tidak dapat disembuhkan, sehingga kemudian pemerintah Belanda membuatkan kem-kem isolasi bagi para penderita lepra di daerah-daerah terpencil. Salah satu kem isolasi ini adalah Plantungan. Pada tahun 1957, terjadi aksi nasionalisasi semua aset milik pemerintah dan warga negara Belanda. Rumah sakit lepra Plantungan yang dianggap dikelola lembaga swasta Belanda juga diambil alih oleh pemerintah RI dan diserahkan pengelolaannya kepada Departemen Kesehatan.
Setelah para penderita lepra yang berobat di situ dipindahkan ke beberapa tempat penampungan lepra lainnya, Pelantungan dipakai sebagai lembaga pemasyarakatan khusus pemuda dan anak negara. Niki tapol S3. Kathah iki, Mbak. Kathah. Pada bulan Juni 1971, secara resmi oleh Komkamtib, Pelantungan dijadikan sebagai kamp pengasingan untuk para perempuan tapol golongan B. Para tapol di sini berjumlah sekitar 5.000 orang. Pasien kusta internal itu dipindahkan di Kendal. Lalu dimasukkan kita yang dimasukkan di situ. Dianggap kita sakit kusta. Otaknya mungkin yang kena kusta. Di sana masih seperti hutan. Waktu kita datang itu pian itu masih diambilin ularnya dari pawang. Nah, mau diletakkan di situ. Kamp pengasingan ini dijaga ketat oleh tentara dan diisolasi dari penduduk sekitar Pelantungan. Di dalam penjara, para tapol dibagi dalam beberapa barak berdasarkan penggolongan kerja. Selain itu, oleh penguasa kamp, mereka dibagi-bagi dalam unit-unit kerja seperti unit kerja pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Kula riyen temeriku nggih niku temu dapat alas riyen. Ya temeriku terus ditarik dengan kelompok nopo, wonten jahit, wonten. Iku kan kelompok napa? Kula dengan pertanian. Kelompok itu. Yang dokter, ada yang dokteranda, ada yang lulusan SMA, SMP, bahkan buta huruf. Karena di kamp Pelantungan ini terdapat tapol yang berprofesi sebagai dokter, maka oleh penguasa kamp juga dibuatkan poliklinik untuk pelayanan kesehatan para tapol. Nggih wonten dokter ya? Nggih wonten lah niki tempat klinik niki. Oh niki klinik iku. Nggih. Dokter setunggal. Nggih. Nggih, kok siang putih dokter wong mboten asal mengenal meneh kira. Kula siang mriko kali cang mboten asal. Mari sing jogi niku tentara-tentara. Kemudian pada suatu ketika, poliklinik ini juga dibuka untuk melayani para warga di sekitar Pelantungan. Jadi niku dokter yang ditapol, pembantu yang ditapol, tapi terus banyak dokter pangkatnya. Iki kangge niku nyuntik-nyuntik sing sami sakit-sakit niku. Tiang pundi mawon? Nggih tiang mriki mau. Penduduk? Penduduk mboten Nggih asal. Niku meneh wonten lare sakit niku pertolongan nggih asal, tapi kedah laporan mriki dengan SDM negeri. Dalam pemeriksaan, kalau di POM itu, yaitu di samping ditelanjangi gitu ya, mereka itu kalau memeriksa mulutnya bertanya, tangannya yang gerayan. Satu menulis mulutnya bertanya, tangannya ini gerayan, kakinya ini dijejak-jejakkan di sini. Itu. Katanya alasannya karena saya pantas diperlakukan seperti itu. Karena pemberontak-pemberontak itu tidak lebih berharga daripada pelacur. Jadi hal ini bukan apa-apa. Itu pantas kamu harus mendapatkan perlakuan seperti itu. Kamu mengkhianati Pancasila, kamu dengan segala macam argumen mereka. Ya. Pada waktu itu saya bisanya cuma menangis. Pernah suatu malam saya dipanggil, dibelanjangi, dan rambut saya dikumpulin. ayu-ayu no, Mbak? Iya iya. Sik nem-nem. Nun? Nem-nem. Nggih sing enam nggih kata sing. Setelah itu saya suruh mencium
alat kemaluan mereka masing-masing. Tekan-tekankan begini. Mereka yang duduk di situ dulu. Yang memeriksa itu. Yang memeriksa itu. Itu yang diagung-agungkan zaman Orde Baru itu seperti itu. Kalau mau tahu, dia bilang penegak Pancasila, dia bilang manusia berketuhanan, dia bilang orang Muslim. Tapi apakah tingkah lakunya menunjukkan sebagai orang beriman? Saya tidak respect. Saya sanksi. Bagaimana keadaannya kalau orang beriman saja seperti itu?